Ya halo semua, balik lagi dengan gua di channel Inficred Project. Di video kali ini, gua akan membahas Classroom of the Elite Season 2 episode 8. Salah satu episode yang bisa gue bilang mendapatkan adaptasi cerita yang sangat baik. Gua nggak tahu apakah kalian merasakan hal yang sama atau tidak, tapi gua sendiri ngerasa di episode ini pace cerita terasa pas dan tidak banyak adegan yang kena aras dari novelnya. Jadi gue merasa puas dengan alur cerita di episode ini. Kualitas animasi dan visual juga tidak disangka telah membaik dibandingkan episode yang lalu. Jadi overall, ini adalah episode yang bagus. Ya, nggak banyak yang bisa gue bahas di episode kali ini, karena fokus dari episode ini mengarah pada masa lalu Kushida, yang mana sempat gue bahas di video tersendiri. Tapi gue masih akan merekap sedikit beberapa hal yang terjadi di sini. Pertama, adalah persiapan ujian paper shuffle. Di ujian kali ini, kelas D memutuskan untuk membentuk beberapa kelompok belajar. Hasilnya, ada kelompok belajar Horikita yang dilakukan tepat sepulang sekolah, dan juga ada kelompok belajar Hirata yang dilakukan setelah kegiatan ekskul. Adanya dua kelompok belajar ini membantu banyak siswa di kelas D. Satu hal menarik di sini adalah Kushida yang memutuskan untuk membantu di dua kelompok tersebut. Tentu saja, Kushida mengikuti dua kelompok itu bukan tanpa tujuan. Dia memiliki maksud tersembunyi, yang mana hal ini akan terungkap mungkin di episode selanjutnya. Sedikit spoiler, tujuan Kushida adalah untuk memantau situasi pembuatan soal yang akan diberikan kepada kelas C. Beralih ke sisi lain, adapun kelompok belajar yang lain, di mana Kiyotaka masuk ke dalamnya. Kelompok itu berisi Yukimura, Hasebe, dan Akito. Selain itu, nantinya Sakura juga akan bergabung ke situ. Selain karena nilainya yang rendah, Sakura ingin bergabung karena ada Kiyotaka di sana. Kelompok yang terdiri dari 5 orang ini nantinya akan menjadi grup pertemanan bagi Kiyotaka. Lalu, ada juga pesan yang diterima oleh Kiyotaka, di mana Ryuen bertanya pada Kiyotaka mengenai identitasnya. Tujuan Ryuen mengirim pesan ini adalah untuk mengintimidasi. Intimidasi yang menyeratkan bahwa Kiyotaka sedang diburu. Tapi sayangnya, Kiyotaka sendiri dengan santai mengabaikan pesan itu dan sama sekali tidak merasa terancam. Alasannya karena dirinya sudah mempunyai rencana untuk menanggapi ancaman dari Ryuen. Kemudian, adapun adegan terakhir yang menjadi sorotan utama di episode kali ini yaitu masa lalu Kushida. Berhubung masa lalu Kushida sudah pernah gue bahas di video sebelumnya, gue hanya akan membahas singkat tentang itu di sini. Seperti yang terlihat, Kushida menceritakan masa lalunya kepada Kiyotaka dan juga Horikita. Dan jati diri kelam yang dimiliki Kushida telah terungkap. Ini juga menjadi alasan baginya untuk mengeluarkan Horikita dan Kiyotaka. Dia tidak segan-segan mengotori tangannya untuk menyingkirkan ancaman baginya. Itu sebabnya lah dia menerima tantangan dari Horikita dan berharap bahwa dengan ini dia bisa langsung menghilangkan semua ancaman yang ada. Jujur aja, masa lalu Kushida di episode kali ini menjadi sebuah adegan yang paling menarik. Mulai dari pembawaan cerita, monolog Kushida, serta musik yang mengiringi, semua itu menciptakan feel yang intens. Gue sendiri puas karena episode kali ini tereksekusi dengan baik, mengingat banyaknya kekurangan di episode yang lalu. Tentunya, episode ini akan menjadi sebuah pengantar untuk pertarungan nilai antara Horikita dengan Kushida, di mana dalam pertarungan ini, Kushida akan berjuang mati-matian untuk menang, dengan strategi kerjasama dengan kelas C. Dan ya, gue rasa itu aja bisa gue bahas untuk episode kali ini. Singkatnya, ini adalah episode yang memuaskan, dan gue sendiri berharap episode-episode ke depan bisa sama memuaskannya dengan episode kali ini. Itu aja dari gua. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.